Sumanto, tersangka pencuri mayat nenek Rinah di Purbalingga, akhirnya ditangkap. Menurut pengakuan tersangka, mayat tersebut sebagian telah dimakannya. Di rumah tersangka, polisi ternyata juga menemukan sisa-sisa tulang selain tulang nenek Rinah. Diduga kuat, nenek Rinah bukan korban pertama tersangka. Disaksikan ribuan pasang mata, tim Reserse Polres Purbalingga Rabu lalu memeriksa rumah Sumanto di Desa Kelumutan, Kemangkon. Pria 36 tahun ini diduga sebagai pelaku pencurian mayat nenek Rinah yang raib dari kuburnya hari Minggu lalu. Walau masuk wilayah Desa Kelumutan, rumah Sumanto hanya berjarak 500 meter dari kuburan nenek Rinah di Desa Karangtengah. Tim Reserse menemukan beberapa dompet kumal yang berisi 1 jimat, beberapa tulang manusia, tempayan berisi organ tubuh korban nenek Rinah, serta beberapa tulang yang dijadikan bubur. Sedang mayat nenek Rinah yang sudah tidak utuh lagi dibongkar dan dimakamkan ke pemakaman semula. Kondisi mayat sangat mengenaskan. Sebuah bola matanya telah hilang dan kedua pangkal pahanya pun raib. Menurut pengakuan tersangka, dagingnya dimasak dan dimakan. Kepada polisi, tersangka mengakui tindakannya untuk memenuhi syarat dalam menjalankan ilmu sesatnya. Ya, untuk aku hidupin kembali 1-2-nya untuk digunakan untuk ajimat, kekebalan dari segala penyakit. Itu bisa hidup, kalau kamu hidupin bisa hidup dia. Ya cuma rohnya, rohnya hidup. Masih menurut tersangka, aksinya mencuri mayat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nenek Rinah meninggal Sabtu lalu dan dimakamkan malam harinya. Tersangka menuturkan ketika warga mengadakan selamatan, ia menggali kubur nenek Rinah seorang diri. Tanpa alat bantu, Sumanto membongkar kuburan selama 7 jam. Sebelum mayat diangkat ke atas, jempol korban dipotong dan ditelan mentah-mentah. Ia lalu membungkus mayat dengan karung dan sesampainya di rumah, ia memotong 2 pangkal paha. Dagingnya dipotong kecil-kecil dan sebagian tulangnya dicampur, dimasak menjadi bubur dan disantap. Sisa mayat kemudian dikubur di halaman. Kapolres Purbalingga AKBP Agus Sofyan Abadi mengatakan terungkapnya pencurian mayat ini berkat informasi masyarakat setempat. Dia mengakui kejadian ini tergolong langka dan baru pertama kali ditemuinya. Agus menambahkan untuk mendukung pemeriksaan, terutama menyangkut kejiwaan pelaku, pihaknya akan meminta bantuan psikolog dari Polda Jateng. Apabila dalam penyidikan ini kami juga akan berusaha ataupun bekerjasama dengan psikiater, di mana adanya suatu kasus kelainan ataupun suatu kasus yang menyimpang, bahwa kasus ini tidak lazim dilaksanakan oleh manusia atau orang, di mana hal ini ada suatu kelainan, maka kami juga akan koordinasi. Rohmadi, tetangga korban, tidak menyangka pelakunya Sumanto yang perilakunya biasa saja dan tak menunjukkan keanehan. Menurut Rohmadi, sehari sebelumnya Sumanto membeli 10 kg beras dan sejumlah bumbu dapur. Ketika ditanya, Sumanto saat itu menjawab semua itu untuk pesta. Orang itu biasa-biasa saja. Pada hari Minggu beli beras 5 kilo Minggu sore. Pada hari Senin 5 kilo lagi. Ya, dengan bumbu, ada brambang, ada minyak, ada kedelai, dan lagi tembakau untuk merokok. Sementara Ihadi Suwarjo, anak ketiga korban, mengatakan sebelum meninggal, ibunya selama 3 bulan menderita lever dan malaria. Ihadi menyatakan rasa syukurnya pelaku pencurian telah tertangkap dan ia berharap tersangka dihukum seberat-beratnya. Kasus ini saya nggak terima, harus ditahan selama-lamanya. Polisi juga menemukan bagian tubuh korban lainnya yang dikubur di halaman rumah tersangka. Adanya organ tubuh lain ini timbul dugaan tersangka sebelumnya pernah melakukan hal yang sama. Bisa diperkirakan bahwa pelaku atau tersangka ini telah melakukan perbuatannya lebih dari sekali. Hal ini merupakan satu ujian bagi pihak aparat keamanan untuk mengungkap misteri yang terjadi dalam kasus pencurian mayat di Purbalingga. Saya Bambang Hengki melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.
Sepasang suami istri yang memiliki kelainan seks disergap warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi.